Selamat pagi siswa kelas 5 dan kelas 6. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bangun dalam keadaan sehat dan kita juga memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-24. Ibu harap masing-masing dari kalian sudah mempersiapkan hati dan mengambil tempat yang nyaman untuk mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, Ibu ajak semuanya untuk bernyanyi, "Ampuni Aku Tuhan." Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat Bagiku. Anak-anak, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan bila di pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan kami dan ketaatan kami yang sungguh-sungguh melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Tetapi kami sadar Tuhan, dalam menjalani aktivitas kami, keseharian kami, sering Bapa kami melakukan hal-hal yang mendukakan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu menerangi pikiran dan hati kami masing-masing, agar firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini bisa memberikan petunjuk hidup baru bagi kami, agar kami boleh hidup dengan penuh ketaatan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-24.
Anak-anak silahkan ambil Alkitab masing-masing dan sambil mengikuti audio yang Ibu Ayusi putarkan. 2 Samuel pasal yang ke-24, begini bunyi firman Tuhan. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia. Jelajahilah segenap suku Israel, dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, Kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata Tuanku Raja sendiri melihatnya. Tetapi, mengapa Tuanku Raja menghendaki hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Aroer dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yaeser. Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan, dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus, dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda, di Beersheba. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud, demikian. Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu? Sedang mereka itu mengejar engkau. Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayang-Nya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan.
maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba, 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian, Sesungguhnya aku telah berdosa, dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, Mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, Untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu, dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, Baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja, diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, Kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Nah anak-anak, dari firman Tuhan yang telah kita baca dari 2 Samuel pasal yang ke-24 ini, kita akan pelajari satu persatu. Nah, yang pertama,
Daud bersalah karena kesombongannya. Ia menghitung pasukannya agar dapat membanggakan kekuatan militernya. Memang dalam kalimat pembukaan pasal ini seolah-olah Tuhan yang menjadi penyebab Daud melakukan sensus itu. Tapi kita akan lihat di ayat 7-10 di sana dikatakan bahwa hati Daud mungkin sudah ada rasa bangga karena kemenangan yang selalu dia dapatkan melawan para musuh mereka. Jadi dia melakukan sensus itu untuk melihat betapa hebatnya kekuatan militernya. Nah anak-anak, jadi di akhir masa hidupnya Daud melakukan satu dosa yang lebih besar dari dosa yang pernah dilakukannya. Meskipun demikian, kita harus tetap ingat ya bahwa dosa ini dilakukan di dalam kedaulatan Allah. Karena tidak ada satupun perkara yang dapat terjadi di luar pengetahuan Allah. Jadi dosa tersebut mengakibatkan terjadinya penyakit di antara rakyat Israel dan Allah mendatangkan malapetaka karena dosa yang dilakukan oleh tua-tua dan rakyat Israel. Nah, anak-anak, bukankah mereka menolak Daud lalu memilih Absalom pada pasal yang sebelumnya dan kemudian mereka menolak Daud sang kepala perjanjian? Lalu kenapa ya Daud melakukan sensus ini? Nah, kita kembali lagi di pasal sebelumnya ketika tua-tua dan rakyat Israel telah menolak Daud dan itu merupakan suatu dosa. Oleh karena itu Allah hendak menghukum mereka. Itulah sebabnya Allah sekarang memberikan ide kepada Daud. Tetapi ide itu segera diselewengkan oleh Daud menjadi dosa. Daud berniat untuk menghitung jumlah orang Israel, sebenarnya bukan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebenarnya dia melakukan itu untuk melihat betapa besarnya kekuatan militer yang dimilikinya. Jadi hal ini menjadi celah untuk masuknya dosa kesombongan. Dalam masa pemerintahannya ini, Daud ingin segala sesuatunya berjalan dengan teratur dan rapi. Ia mengatur ulang jadwal tugas, semua keimamatannya. Sekarang, ia pun ingin menghitung jumlah penduduk untuk keperluan militernya menjadikan Israel negara yang kuat secara militer. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab tidak pernah dinyatakan bahwa Daud melakukan sensus tersebut menurut peraturan dan ketetapan Allah. Hal ini sudah menandakan kemana hatinya diarahkan. Apa saja yang salah dengan hal ini? Ya, jelas-jelas Daud ingin menjadikan Israel menjadi negara yang terkenal, kuat secara militer, bukan terkenal karena perjanjiannya dengan Allah, ya. Jadi seluruh sisa hidup Daud akan diabdikan untuk kebesaran kerajaannya. Ambisi Daud ini dapat membuat rakyat tidak lagi percaya dan bergantung kepada Allah, tetapi lebih mengandalkan kekuatan negara dan militer untuk keamanan mereka. Nah, dengan demikian, dosa Daud tidak jauh berbeda ya dengan dosa yang dilakukan Saul. Nah, sebenarnya Yoab yang ditugaskan untuk melakukan perhitungan itu telah mengemukakan rasa keberatannya. Ia takut akan timbul penolakan dan ketidakpuasan di antara rakyat jika mereka mengetahui bahwa sensus ini diadakan untuk keperluan militer. Namun Daud tetap pada pendiriannya. Ia tidak mau mendengarkan nasihat karena dosa yang telah menguasai dirinya. Nah, akhirnya Yoab menuruti perintah raja, tetapi ia tidak melakukan tugasnya sampai tuntas. Ia kembali menghadap raja dengan membawa angka yang belum lengkap. Allah membuka mata rohani Daud sehingga ia sadar akan dosa yang telah dilakukannya, ya. Nah, ini adalah pelajaran yang kedua ya anak-anak. Karena apa Daud bisa melakukan itu? Yaitu karena nuraninya sudah terlatih untuk segera berubah. Daud sadar bahwa ia sudah berdosa. Ya, ini dijelaskan di ayat 10. Jadi, pengakuannya kepada Tuhan membuat Tuhan memberikan pilihan jenis hukuman yang harus diterima. Di sini, Daud memakai hikmat akal sehat serta pengenalannya akan Tuhan, sehingga dia jatuh kembali ke tangan Tuhan, bukan ke tangan manusia. Ketika Daud menyadari akan dosanya, akan kesombongannya, Daud benar-benar merasa ngeri ya anak-anak ketika dia mendapatkan dirinya begitu jauh melenceng dari ketetapan Tuhan. Karena posisi Daud sebagai kepala perjanjian, maka dosa Daud itu bisa berakibat juga kepada rakyatnya. Hati Daud berdebar-debar karena dosanya itu dan ia segera mengakuinya di hadapan Allah dan memohon pengampunannya. Lalu
Nabi Gad datang kepadanya dan menyampaikan firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak menolak Daud, tetapi Tuhan telah mengampuninya. Tetapi rotan penghukuman akan tetap menimpa dia dan bangsanya. Ya, di sini Daud diberi 3 hukuman. Ya, kita lihat hukuman apa saja yang diberikan Tuhan kepada dia. Yang pertama adalah 3 tahun kelaparan, yang kedua 3 bulan dikejar oleh musuh, dan yang ketiga adalah 3 hari Israel dilanda penyakit sampar. Ini benar-benar bukan pilihan yang mudah ya anak-anak. Namun karena Daud sadar bahwa tidak ada lagi jalan lain baginya, ia memilih pilihan yang ketiga, yaitu 3 hari dilanda penyakit sampar. Lalu selanjutnya apa yang dilakukan Daud? Ini adalah pelajaran yang ketiga ya anak-anak. Sementara tugas Daud ialah mewakili umat untuk memohon belas kasih. Jadi di sini kita bisa melihat tanggung jawab Daud dalam kepemimpinannya atas Israel. Sebagai raja, ia berhak menuntut Arauna untuk menyerahkan tanahnya guna dipakai sebagai tempat mezbah perdamaian didirikan. Namun, Daud tidak mau mengorbankan seorang pun dari rakyatnya. Ia membeli tanah itu dari tangan Arauna dan dialah yang menjadi korban untuk mewakili rakyatnya. Nah, sehingga pada akhirnya kurban yang dipersembahkan oleh Daud itu diperkenankan oleh Tuhan dan tulah itu pun diangkat. Jadi dari apa yang dilakukan oleh Daud ini kita belajar bahwa raja gembala yang baik bukan mengorbankan rakyatnya, melainkan berkorban bagi mereka. Ya, dalam hal ini Daud merupakan lambang bagi Kristus. Ya, Kristus juga adalah raja dan dia adalah seorang gembala bagi umat manusia. Tetapi dia mengorbankan hidupnya bagi umat manusia. Agar apa? Agar manusia beroleh hidup yang kekal. Ya, dari firman Tuhan ini kita dapat simpulkan, yang pertama, Daud bersalah karena kesombongannya. Ia menghitung pasukannya agar dapat membanggakan kekuatan militernya. Lalu yang kedua, dosa Daud mengakibatkan 3 hukuman di antara rakyat Israel. Yang pertama 3 tahun kelaparan, yang kedua 3 bulan dikejar-kejar oleh musuh, dan yang ketiga adalah 3 hari dilanda penyakit sampar. Nah, lalu yang terakhir, apa yang terjadi? Apakah sampai di sana saja? Tidak ya anak-anak. Daud sadar dan memilih untuk tidak jatuh ke tangan manusia, tetapi ke tangan Allah yang berlimpah kasih sayangnya bagi orang yang bertobat. Ya, dari sini kita dapat ketahui betapa Daud sangat mengenal Allahnya dan mengakui anugerahnya. Ya, bahkan ketika murka Allah sedang mengarah kepadanya, dia tahu itu adalah suatu hukuman dan teguran bagi dia. Ini adalah bukti iman Daud. Nah, bagaimana dengan kita semua ya anak-anak? Apakah anak-anak ketika engkau melakukan suatu perbuatan yang mendukakan hati Tuhan, kamu kembali kepada Allah dan mengakui itu di hadapannya? Mungkin kamu enggan untuk mengakui itu terhadap teman kamu atau orang lain. Tetapi datanglah kepada Tuhan meminta pengampunan kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang penuh kasih dan Dia akan mengampuni setiap orang yang datang mengakui dosa-dosanya. Ya, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati anak-anak semua. Sampai bertemu di devosi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.